Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah, berselawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada hari ini kita akan menambah pembelajaran bab berikutnya pada semester genap ini, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Dalam pembahasan di bab ini ada 9 yang akan kita bahas: pengertian iman kepada qada dan qadar, pengertian qada dan qadar, hubungan antara qada dan qadar, pembahagian takdir, perbedaan kehendak dan redha Allah, hubungan ikhtiar dengan tawakal, tanda-tanda iman kepada takdir, ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Baik anak-anak bapak yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah pengertian iman. Iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahawa segala sesuatu yang terjadi di alam ini sudah ketentuan Allah. Apapun yang terjadi pada diri atau di luar diri kita, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayatnya di dalam surah Al-Hadid, ya. Ma'asaba min musibah fil ard wala li anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha in zalika 'ala Allah yasira. Tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi semua apa yang bakal terjadi sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuz, yaitu sudah ditentukan oleh Allah. Di sini adalah apa itu qada. Qada adalah ketentuan Allah mengenai segala sesuatu di aman azali. Jadi qada itu adalah ketentuan ketika kita masih di rahim ibu kita. Di sana sudah ditentukan kita akan menjadi apa, ya. Apakah kita jadi orang baik, berapa umur kita, apakah kita nanti akan meninggal pada saat umur berapa. Itu adalah qada, ya. Qada itu sudah ada catatan-catatan di sana. Sementara qadar adalah perwujudan dari qada atas kehendak Allah. Jadi qadar ini adalah wujud daripada qada itu sendiri. Jadi qada itu adalah dalam zaman azali ketika kita masih berada rahim ibu. Wujud daripada qada itu, wujudnya adalah qadar. Qadar itu setelah kita lahir di dunia. Apa yang sudah dicatat oleh Allah dalam qada, maka terwujudlah di saat kita lahir. Jadi qadar itu adalah perwujudan dari qadar itu sendiri, dari qada itu sendiri. Baik anakku. Berikutnya adalah apa hubungan antara qada dan qadar? Jelas ada hubungannya, ya. Qadar itu, qada adalah rencana, ya. Rencana yang masih di dalam zaman azali dalam rahim ibu kita. Sebelum qadar itu adalah perwujudan, ya, pelaksanaan. Ibarat orang insinyur merancang sesuatu bangunan dalam otak dan pikirannya, setelah itu baru terlaksana. Terwujudnya rumah itu adalah qadar, sementara rancang sebelum terwujudnya rumah atau bangunan itu adalah qada. Jadi qada itu ada rancangan yang sudah ada di dalam otak dan pikiran seorang insinyur atau di dalam rahim ibu kita. Wujudnya itu adalah qadar itu sendiri setelah kita lahir di dunia ini. Baik anakku. Takdir itu ada dua, qada dan qadar. Kalau disatukan namanya takdir, ya. Qada dan qadar istilah sekarang namanya takdir, ya. Takdir itu ada dua, ada takdir mubram, ya. Takdir mubram adalah takdir yang sudah pasti terjadi. Ini tak bisa dielakkan, seperti kelahiran, kematian, jenis, ya. Apakah kita di mana, kapan kita dimatikan, apakah jenis kita laki-laki atau perempuan, itu nggak bisa dirubah, ya. Maka di sini ada ayatnya di dalam surah Al-Ankabut 57. Kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un, ya. Setiap orang yang berjiwa itu akan merasakan mati dan kemudian hanya kepada kami lah kamu kembali.
Jadi tidak ada satu kematian itu ditunda, sebab itu sudah dipastikan. Bagaimanapun kehebatan kita untuk merawat orang tua kita, kalau sudah sampai ajalnya kita juga pasti akan mati. Karena apa? Itu takdir mubrom, ya, sama dengan jenis kelamin. Berusaha untuk merubah kelamin kita, bagaimanapun kalau dia laki-laki tetap laki-laki dan perempuan tetap dia perempuan. Oke. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah ketetapan yang bisa dirubah oleh kita sendiri. Misal kalau kita mau pintar, belajarlah. Kalau kita mau sehat, tentunya kita jaga kebersihan. Maka dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah nasib keadaan satu kaum, mereka lah merubah keadaannya. Jadi kalau kita mau pandai, belajarlah kita. Kalau kita mau sehat, jagalah kesehatan. Oke? Di sini ada perbedaan kehendak. Ya, semua sesuatu itu kehendak Allah. Ya, tapi tak semua kehendak Allah itu Allah redha. Berbeda. Kalau redha itu adalah Allah suka apa yang kita lakukan. Jadi setiap redha sudah tentu dikehendaki Allah, dan setiap kehendak Allah belum tentu diredhoi. Kehendak misalnya seorang mau merampok, Allah kasih tenaga sama dia, tapi Allah tidak redha. Ya, kalau redha apa? Allah suka apa yang kita lakukan, dikasih kehendak. Jadi redha sudah jelas kehendak Allah, dan kehendak Allah belum tentu redha. Jadi kalau ada orang merampok, ya, melakukan penipuan, itu kehendak Allah. Allah kasih tenaga, tapi Allah tidak suka apa yang dia lakukan. Itulah ketentuannya. Ya, beda seperti kasih dengan sayang. Kasih itu sebatas di dunia, di akhirat nanti kita akan dimasukkan neraka. Tapi sayang dunia akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi sayang untuk orang Islam, orang mukmin, sekasih untuk semua orang kafir pun juga kasih. Ya, kenapa orang kafir itu kaya? Itu kasih Allah. Tapi yang kasih Allah itu belum tentu disayanginya. Oke? Berikutnya adalah ada istilahnya ikhtiar dan tawakal. Ya, ikhtiar itu ada usaha, ya, usaha untuk mencapai tujuan. Ya, tapi setiap kita ikhtiarkan itu setelah selesai ada namanya istilahnya tawakal. Kita serahkan kepada Allah. Jadi orang yang tawakal menyerahkan pada Allah tidak ikhtiar, itu dalam Islam tidak dibolehkan. Jadi ikhtiar kita usaha, setiap apa yang kita usahakan kita serahkan kepada Allah. Contoh, saat kita belajar, siap belajar, kita serahkan kepada Allah. Bagaimana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Artinya apa? Kita serahkan pelajaran kita ini kepada Allah, agar nanti apa yang ada di otak kita, ilmu yang diberikan guru, agar bermanfaat dan dapat kita gunakan. Itulah namanya tawakal. Jadi siap kita bekerja, serahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah itulah yang namakan dengan tawakal. Ya, belajar itu ikhtiar kita. Ya, oke. Berikutnya adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Orang beriman kepada apa? Selalu mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Ya, ciri-ciri. Ya. Yang kedua adalah berusaha dan bekerja keras semaksimal mungkin. Ya, kita nggak boleh pasrah apa yang telah tentu Allah, sebab kita pun tidak tahu. Yang penting kita berikhtiar dulu, setelah itu baru kita serahkan kepada Allah. Berikutnya apa? Cirinya bertawakal dan terus berdoa. Jadi ketika dia berusaha, dia serahkan kepada Allah, dia bertawakal. Ya Allah, apa yang kukerjakan hari ini kuserahkan kepadamu. Jadi Allah lah yang menentukan. Jadi ikhtiar tetap dilaksanakan, baru dia tawakal menyerahkan apa yang dia laksanakan dan selalu berdoa agar apa yang dia laksanakan itu mendapat nilai-nilai yang baik. Berikutnya apa? Mengisi kehidupan dunianya dengan hal-hal yang positif. Itu ya. Yang berikutnya adalah merenungkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Jadi orang-orang yang ciri orang yang beriman kepada qadar dia selalu merenung. Mungkin kalau ada sesuatu yang kurang baik pada dia akan merenung, apa salah aku ini, apa permasalahannya. Mungkin ikhtiar aku mungkin belum maksimal apa yang diharapkan oleh Allah, misalnya begitu. Dia bukan menyalah, kenapa kau gagal? Sudah takdir Allah, sudah begini. Bukan gitu ya. Memang ada hikmahnya ya. Jadi kita harus berusaha. Jadi tak ada istilah kegagalan, tapi adalah mungkin keberhasilan itu masih tertunda, itulah istilahnya. Yang berikutnya apa? Ciri orang beriman kepada qadar adalah bersabar dalam menghadapi cobaan. Kenapa? Sebab segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan cobaan itu ada hikmahnya, ya. Tapi kita tak tahu apa hikmah ujian dan cobaan yang diberikan Allah. Kita baru mengetahui apa hikmah ujian dan cobaan Allah itu akhir dari cerita itu sendiri. Ya, contoh ketika Nabi Musa dikejar, dia lari bawa tongkat. Pada akhirnya tongkat itu bisa jadi ular.
Jadi semua cobaan itu kita tak tahu apa hikmahnya, tapi akhir dari peristiwa itulah baru kita tahu. Jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan itu sendiri. Kenapa? Tapi itu semua adalah ketentuan dari Allah dan mungkin ada hikmah dari peristiwa ujian dan cobaan itu sendiri. Oke? Baik anak-anakku, berikutnya adalah orang yang beriman pada qada qadar senantiasa disiplin, ya, dan berusaha maksimal dalam beribadah. Disiplin dia, ya. Karena kalau kita untuk melakukan sesuatu itu harus disiplin, ya, baru kita bisa berhasil. Kapan kita belajar, kapan kita bertawakal, ya. Oke? Ya, berikutnya adalah orang beriman kepada qada qadar, dia harus menyadari, ya, menyadarkan manusia untuk mengimbangkan antara kehidupan dunia akhirat. Baik anak-anakku, ya. Orang beriman kepada qada dan qadar itu dia selalu mengimbangkan, ya, antara usaha dunianya dengan usaha akhiratnya, ya. Tidak mungkin dia istilahnya menyerahkan kepada Allah tanpa ada usaha, ya. Tentunya kedua-duanya harus ada usaha dulu, mainkan kehidupan dunia dulu, yang pada akhirnya dia baru melaksanakan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah menumbuhkan sifat sosial, ya, menumbuhkan sifat sosial, optimis. Jadi orang beriman kepada qadar itu selalu optimis, ya. Kenapa? Kalau hari ini dia gagal, mungkin Allah sudah menentukan, mungkin ada hal-hal yang terbaik di balik kegagalan hari ini. Dia tidak pernah berputus asa, karena semua peristiwa itu Allah yang menentukannya. Kalau hari ini mungkin anak tak bisa mendapat ranking 1, mungkin nanti dia akan ranking 1. Mungkin usaha kita belum. Jadi orang beriman kepada qada dan qadar itu tidak pernah pesimis tapi optimis langsung. Ada hal-hal yang terbaik yang mungkin Allah memberikan hari ini ujian pada dia. Mungkin di belakang hari dia akan mendapat hasil yang lebih baik. Oke? Baik. Apa hikmah beriman kepada qada dan qadar inilah, ya. Pertama, memotivasi setiap mukmin dan muslim untuk selalu mengerjakan kebajikan, ya. Itulah dia. Kita harus memotivasi kita usaha untuk melakukan yang terbaik, ya. Jadi kita itu namanya ada takdir mu'alaq, ya, ada usaha. Jangan tanya kenapa tak mau belajar, sudah takdir Allah menjadi malas. Itu salah. Ikhtiar dulu, berusaha dulu untuk belajar, gerakkan diri kita untuk bangun pagi, ya. Setelah itu barulah kita serahkan pada Allah ilmu yang kita dapat dari guru, begitu, ya. Yang berikutnya adalah memperoleh ketenangan, tentraman. Jadi kalau orang yang beriman kepada qada qadar, tenang hatinya. Apa? Semua peristiwa yang terjadi buruk dan baiknya semua sudah ditentukan Allah. Ya, ada hikmah-hikmah yang terjadi di balik peristiwa itu, ya. Jadi akhirnya dia tenang, ya. Tidak dia menyalahkan diri dan orang lain. Berikutnya adalah mendorong manusia untuk berbuat dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Sebab semua apa yang dilakukan harus bertanggung jawab, ya. Kalau ini kita lakukan, ini yang terjadi. Kalau ini kita lakukan, ini terjadi. Kenapa? Antara ikhtiar dengan tawakal itu harus ada. Kalau hasil baik, ikhtiar harus baik, begitu dia. Jadi ada satu keseimbangannya, ya. Berikutnya adalah mendorong manusia untuk memiliki optimis. Apa optimis? Optimis itu ada harapan-harapan yang mungkin Allah akan berikan, kalau tidak hari ini, hari esok atau berikutnya. Yang berikutnya adalah menenangkan jiwa kita, ya, tenang jiwa. Bahagia, ketika kita berhasil, kita tak sombong. Ketika kita gagal, kita tak putus asa. Kenapa? Semua merupakan kebutuhan Allah. Ya, berikutnya adalah menjauhkan diri dari putus asa, ya. Tidak terjadi keputusasaan, ya, terhadap orang-orang yang mungkin terjadi satu kegagalan atau keberhasilan itu, dan dia tak putus asa dia. Kenapa? Mungkin hari ini Allah memberikan satu cobaan, mungkin ada yang terbaik yang dirinya mungkin tak tahu. Nanti berikut adalah melatih dirinya untuk banyak bersyukur. Kalau misalnya dia kaya, berhasil, dia bersyukur. Kalau andai kata dia belum berhasil, dia juga bersyukur. Kenapa? Ya, mungkin banyak orang-orang yang lebih gagal, ya, yang belum berhasil daripada dirinya. Dia selalu melihat orang di bawah dia yang lebih parah pada dirinya. Jadi
kaya dia bersyukur dan terjadi satu ujian juga bersyukur, dia masih bisa merenungkan, masih bisa berpikir apa yang terbaik yang akan dia lakukan buat hal-hal yang akan datang. Oke anakku, di sini ada tugas ya, ada tugas yang harus kau kerjakan nanti di sini ya. Jelaskan perbedaan antara kehendak dengan ridha Allah, itu satu. Yang kedua, tuliskan masing-masing 2 contoh takdir mubram dan 2 mu'allaq. 2 mubram, 2 mu'allaq. Yang ketiga adalah tugas ini tak usah kamu kirimkan. Baik anak-anakku sekalian, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada bab ini. Nanti pada jam berikutnya akan kita bahas ya secara jelas lagi, secara mendetail tentang masalah takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.